Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia, jumpa lagi bersama Ibu Yayu dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Pada bab ini yang kita pelajari adalah menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk melanjutkan materi ke sistem persamaan linier 3 variabel, kita akan mengingat dulu materi yang udah pernah kalian pelajari dulu di SMP, yaitu sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi sistem persamaan linier yang udah kalian pelajari yaitu 2 variabel dan nanti 3 variabel. Cara menyelesaikannya juga bisa menggunakan eliminasi, substitusi, dan campuran. Sistem persamaan linier yang pertama kita ingat dulu ya, sistem persamaan linier 2 variabel. Sistem persamaan linier itu adalah gabungan dari 2 atau lebih persamaan linier. Nah, untuk SPLDV atau sistem persamaan linier 2 variabel adalah sistem persamaan linier yang terdiri atas 2 variabel. Bentuk umumnya A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 anggota bilangan real. Jadi koefisien X-nya A1 dengan A2. Koefisien Y-nya B1 dengan B2. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana menentukan himpunan penyelesaian? Untuk SPLDV kalian udah mempelajari, yaitu cara eliminasi. Cara eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mencari variabel lainnya dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan. Jadi kita eliminasi salah satu variabelnya, boleh X duluan atau Y. Nah, prinsip eliminasi, koefisien dari variabel yang akan dihilangkan harus sama dengan cara dikalikan dengan bilangan tertentu. 2. Jika variabel yang akan dihilangkan bertanda sama, maka dikurangi dan sebaliknya. Contoh ya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 11. Negatif 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 2. Penyelesaiannya, pertama-tama kita eliminasi dulu variabel X-nya. Lihat variabel X-nya, koefisiennya 3 dengan negatif 4. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi kita buat yang 3X dan negatif 4X ini menjadi 12X. Atau mau dikalikan boleh dengan cara mengalikan. 3 kali 4, 12. Nah, yang ini supaya 12 berarti dikalikan 4 ya. Nah, yang bawah persamaan kedua dikalikan 3. Masing-masing dikalikan 4 untuk yang persamaan pertama. 3X kali 4, 12X. Negatif 2 kali 4, negatif 8Y. 4 dikali 11 sama dengan 44. Yang kedua, ini persamaannya kita kalikan dengan 3.
negatif 4x kali 3 negatif 12x ditambah 3y kali 3 sama dengan 9y. Negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Perhatikan koefisiennya x, 12x, yang kedua negatif 12x. Supaya habis atau supaya hilang, nah 12x dengan negatif 12x supaya nilainya 0, itu kita jumlahkan. Nih, dijumlahkan ya. Nah, yang x-nya 0, y-nya negatif 8y ditambah 9y, berarti hasilnya y sama dengan 44 ditambah negatif 6 sama dengan 38. Jadi diperoleh y sama dengan 38. Kemudian kita eliminasi variabel y. Lihat koefisien y 2 dengan 3. Kita kalikan ya. 2 berarti yang ini persamaan pertama kita kalikan 3. Yang persamaan kedua dikalikan 2. Jadi kita kalikan nih ya, dengan cara dikalikan dengan bilangan tertentu. Nah, bilangan tertentunya agar supaya sama berarti dikalikan dengan ini 2 dengan 3. Boleh pakai KPK, boleh juga dengan mengalihkan. 2 dikali 3, yang ini 3 dikali 2. Nih, yang pertama, persamaan pertama kita kalikan 3 semua. 3x kali 3, 9x. Negatif 2y kali 3, negatif 6y. 11 kali 3 sama dengan 33. Persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Negatif 4x kali 2, negatif 8x. 3y kalikan 2, 6y. Negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Lihat, koefisien y-nya negatif 6 dengan positif 6. Supaya hasilnya 0, berarti dijumlah. Nih, y-nya sudah 0 ya, berarti tidak ada variabel y. Yang x lagi 9x ditambah negatif 8x, berarti 9 dikurang 8 nilainya 1x. Boleh ditulis x saja. 33 ditambah negatif 4 atau 33 dikurang 4 sama dengan 29. Jadi himpunan penyelesaiannya xy yaitu 29,38. Sekarang kita ke cara substitusi. Substitusi itu artinya mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x dikurang 5y sama dengan negatif 2. Negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4. Ya, sekarang pilih salah satu persamaan. Jadi, misalnya kita mau mencari nilai x-nya dulu. Nah, 2x dikurang 5y sama dengan negatif 2. X-nya bagaimana? Berarti negatif 5y-nya pindah ruas ya. Nah, negatif 2 ditambah 5y. Nah, nih negatif 2 ditambah 5y. Nah, masih ada koefisien 2 nih ya, 2x. Nah, untuk mencari x-nya aja, berarti dibagi dengan 2. Ini dapat diperoleh nilai x sama dengan negatif 2 ditambah 5y per 2. Ini kita anggap persamaan 1. Kemudian, kita substitusi nilai x ini ke persamaan yang lain. Jadi persamaan yang kita cari tadi kan persamaan yang atas. Kita sekarang substitusikan nilai x-nya ke persamaan yang kedua ini. Negatif x ditambah 4y sama dengan negatif 4. X-nya diganti dengan persamaan ini, negatif 2 tambah 5y per 2. Nah, kita masukkan nilai x yang
di atas. Kemudian ditambah 4Y sama dengan negatif 4. Kita kalikan ya. Negatif 3, nih. Kalikan negatif 2 tambah 5Y per 2. Ditambah 4Y sama dengan negatif 4. Supaya tidak ada pecahan, untuk memudahkan kalian menghitung, kita kalikan semuanya dengan 2. Nih ya, kita kalikan dengan 2. Nah, jadi semuanya dikalikan dengan 2. Yang ini ada pecahannya, 2 dibagi 2 berarti 1. Lagi kita kalikan, 2 dikali 4 Y sama dengan 8Y. Kita kalikan lagi, 2 dikali negatif 4 negatif 8. Nah, baru kita hitung lagi yang ini. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Negatif 3 dikali 5Y sama dengan negatif 15Y. Ditambah 8Y sama dengan negatif 8. Kita cari Y-nya. Tadi kan sudah dapat nilai X-nya, kita cari Y-nya ya. Semua yang di sini semuanya dalam bentuk Y. Kita sederhanakan. 6-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi negatif 8 dikurang 6 sama dengan negatif 14. Ini pindah ke sebelah kanan, jadi negatif 8 dikurang 6 sama dengan negatif 14. Negatif 15Y ditambah Y sama dengan negatif 15Y ditambah 8Y. Negatif 15 ditambah 8 sama dengan negatif 7 ya, negatif 7Y. Jadi Y-nya sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7. Nih ya. Sama dengan 2. Jadi diperoleh Y-nya sama dengan 2. Kita substitusikan lagi dari Y2, Y sama dengan 2 itu ke persamaan yang di atas. Nih. Jadi negatif 2 ditambah 5Y. Y-nya kita ganti dengan 2. 5 kali 2. Negatif 2 ditambah 10 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya diperoleh 4, Y-nya 2. Nah, 4,2. Kita lanjut ya, yang menggunakan metode gabungan. Metode gabungan ini menggabungkan dua metode yang tadi, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2. X dikurang Y sama dengan negatif 1. Pertama kita gunakan eliminasi dulu ya, eliminasi variabel X-nya. Perhatikan, ini X-nya sudah sama koefisiennya 1. Berarti supaya nilainya habis atau tereliminasi, tinggal kita kurangkan, tandanya kita kurangkan, ini tanda kurangnya. Kemudian semuanya ya kita kurangkan, jadi X-nya udah tereliminasi atau X-nya 0, habis 2Y dikurang negatif Y, berarti 2 ditambah Y sama dengan 3Y. 2 dikurang negatif 1 sama dengan 3. 3Y sama dengan 3. 3 kali berapa supaya hasilnya 3? Berarti Y-nya 1 atau 3 dibagi dengan 3. Kemudian sudah
cara eliminasi kita gunakan cara substitusi. Sudah didapat nilai Y-nya sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan, salah satu persamaan. Misalnya Ibu masukkan persamaan yang pertama. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 2. X ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. X ditambah 2 sama dengan 2. X-nya sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya 0, Y-nya 1 atau 0,1. Metode gabungan ini paling sering digunakan karena lebih mudah. Kita lanjut ya ke sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV adalah sistem persamaan linear yang terdiri atas 3 variabel. Jadi variabelnya X, Y, dan Z. Bentuk umumnya A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Jadi ini ya semuanya mulai dari A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 itu anggota bilangan real. Sekarang cara menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2A dikurang B ditambah 2C sama dengan negatif 17. 3A ditambah 2B dikurang 3C sama dengan 17. 2A dikurang 2B ditambah C sama dengan negatif 21. Nah, pertama kita gunakan cara eliminasi ya. Ini ada variabelnya ada 3, yaitu A, B, dan C. Nah, kita mau eliminasi variabel A. Kita ambil dulu 2 persamaan dari 3 persamaan ini. Misalkan persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua ya. Yang persamaan pertama 2E dikurang B tambah 2C sama dengan negatif 17, dan persamaan kedua 3A ditambah 2B dikurang 3C sama dengan 17. Caranya masih sama. Kalau ingin mengeliminasi A atau menghilangkan A, berarti koefisien A ini harus sama. 2 dengan 3 KPK-nya 6, berarti kita buat supaya nilainya 6 sama. Yang persamaan pertama kita kalikan 3, persamaan kedua kita kalikan 2, jadi nanti diperoleh nilai 6. Nih ya, kita kalikan semua dengan 3. 2 kali 3 6 ya, 2A kali 3 6A. Selanjutnya negatif B dikali 3 negatif 3B. 2C kali 3 6C. Negatif 17 kali 3 negatif 51. Persamaan kedua kita kalikan 2. 3A dikali 2 6A. 2B dikali 2 4B. Negatif 3C dikali 2 negatif 6C. 17 kali 2 34. Nah, lihat 6A dengan 6A supaya nilainya habis atau 0, berarti kita kurang. Lihat tandanya ini ya, kurang. Kita kurangkan semua. Negatif 3B dikurang 4B sama dengan negatif 7B. 6C dikurang negatif 6C sama dengan 12C.
Negatif 51 dikurang 34 sama dengan negatif 85. Jadi ini masih ada dua variabel, yaitu B dengan C. Kita anggap ini persamaan baru, persamaan 1. Nah, kita gunakan lagi. Yang persamaan, misalnya kita pakai yang ini persamaan 2 dengan 3 ya, 2 dengan 3. Nah, ini kita pakai 2 dengan 3. Kita mau eliminasi variabel A-nya juga. Kalau tadi 1 dengan 3, 1 dengan 2, sekarang 1 dengan 3. 2A dikurang B ditambah 2C sama dengan negatif 17. 2A dikurang 2B ditambah C sama dengan negatif 21. Kalau mau dibuang A-nya sudah sama-sama dengan 2A, berarti kita tinggal kurangkan. Ini ya, tinggal dikurangkan. Jadi A-nya sudah habis. Negatif B dikurang negatif 2B. Negatif 1 berarti ditambah 2 sama dengan 1, 1B. 2C dikurang C. Negatif 17 dikurang negatif 21, artinya negatif 17 ditambah 21 sama dengan 4. Nah, dapat persamaan yang kedua, variabelnya B dengan C. Ini ya, lihat persamaan 1, variabelnya juga B dengan C, persamaan 2 yang baru, variabelnya juga B dan C. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti 1 dan 2 ini sistem persamaan linear dua variabel, SPLDV yang udah kita pelajari tadi. Kita bisa gunakan lagi cara eliminasinya dari persamaan yang baru ya. Negatif 7B ditambah 12C sama dengan negatif 85. B ditambah C sama dengan 4. Nah, kita mau eliminasi B-nya. Berarti yang di atas negatif 7 dikali 1. Yang bawah jadikan 7 ya. Jadi 7B dikalikan 7. Nah, negatif 7B dikali 1 ini semuanya dikalikan 1. Jadi angkanya tetap. Yang ke persamaan kedua dikalikan 7. B kali 7, 7B. C kali 7, 7C. 4 kali 7, 28. Nih, B-nya sudah habis. Tinggal C. Jadi negatif ditambah positif ya, 0 ya. Nah, ini tandanya tambah. 12 ditambah 7, 19. Negatif 85 ditambah 28 sama dengan negatif 57. Jadi C-nya hasilnya negatif 3. Negatif 57 dibagi 19 itu nilainya negatif 3. Diperoleh nilai C. Kita lanjutkan ya, tadi sudah diperoleh nilai C sama dengan negatif 3. Kita substitusikan lagi ke persamaan 1 atau 2. Nah, Ibu pilih persamaan 1. Jadi ini SPLDV-nya kita gunakan cara gabungan ya. B ditambah C sama dengan 4. Tadi diperoleh C-nya negatif 3. Berarti B ditambah negatif 3 sama dengan 4. Atau B sama dengan 4. Yang ini pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 4 ditambah 7. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sudah dapat B, sudah dapat C. Berarti kita tinggal mencari A. Nah, kalian bisa substitusikan nilai B dan C ini ke salah satu persamaan yang ditanyakan ya. Misalnya Ibu gunakan yang pertama. 2A dikurang B tambah 2C sama dengan negatif 17. 2A, A-nya belum diketahui, B-nya diganti dengan 7. Berarti dikurang 7 ditambah 2C. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6.
sama dengan ini, belakangnya masih negatif 17. Nah, negatif 7 ditambah negatif 6, nilainya negatif 13. Kita pindah ruas ya ke sebelah kanan, berarti negatif 17 ditambah 13. Hasilnya berapa? Negatif 4. Nah, 2A sama dengan negatif 4. Berarti diperoleh A-nya sama dengan negatif 2. Ya, tadi 2A sama dengan negatif 4. A-nya berarti negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya mulai dari A tadi, A-nya negatif 2, B-nya 7, C-nya negatif 3. Ya, demikianlah penjelasan Ibu mengenai SPLDV dan SPLTV ya, khususnya mencari atau menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaannya. Kalian simak baik-baik, lalu dicoba ya, dicoba diulang-ulang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan tugasnya. Diusahakan sebelum jatuh tempo ya, agar nilai kalian bisa maksimal. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya langsung ke Ibu, boleh juga bertanya di grup WhatsApp kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.